Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Faris Novandri Ciptono, Kaila Ramadhani, Muhammad Fauzi, Muhammad Ridwan Gondewa Arsadijaya, Naila Skia Kamila, Rafif Andaruwira Satria, Revina Alnur Insani, Sarah Izati, Seviolita Pasca Emilia, dan Zulaika akan memberikan dakwah tentang konflik antara Palestina dan Israel. Materi yang akan kita bahas yang pertama ada sejarah Palestina, yang kedua faktor mengapa bisa terjadi perang besar ini, terutama faktor internalnya, yang ketiga adalah keadaan Palestina sekarang, yang keempat mengapa negara lain tidak bisa membantu Palestina atau tidak mau membantu Palestina, yang kelima dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita membantu negara Palestina. Sejarah Palestina yang pertama dimulai dengan Inggris mengalahkan Kerajaan Ottoman. Dengan kalahnya Kerajaan Ottoman menyebabkan Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris. Dalam Deklarasi Balfour pada November, Inggris menjanjikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi. Kemudian, karena Palestina sudah berada di bawah Inggris, Palestina kemudian dibagi menjadi bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Sementara Yerusalem berada di bawah kendara internasional. Dalam pembagian tersebut, tepi barat termasuk Yerusalem Timur diserahkan kepada Yordania, sementara jalur Gaza kepada Mesir, dan karena hal ini menyebabkan adanya transmigrasi bangsa Yahudi ke Palestina. Kemudian karena adanya transmigrasi besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestina menyebabkan bangsa Arab memberontak, tetapi bukanlah semakin sedikit transmigran Yahudi ke Palestina, malah semakin meningkat dan Inggris memukul mundur Arab secara besar-besaran yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Kemudian terjadilah perang 6 hari yang menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa yang dinamakan bencana bagi Palestina. Kemudian dibentukkan Hamas yang menyebabkan Israel memiliki target serangan dan terjadilah perang sampai hari ini. Perdamaian dari konflik antara Palestina dan Israel yang diharapkan oleh rakyat kedua belah negara dan diharapkan oleh masyarakat dunia internasional masih terkendala beberapa faktor hambatan internal dari kedua negara yang berkonflik. Faktor yang penghambat internal ini terbagi menjadi dua, yaitu konflik dalam rakyat Israel dan konflik dalam rakyat Palestina. Konflik internal dalam Israel adalah Israel diharapkan pada fraksi internal antara dua pihak, di mana kelompok pertama menginginkan eksistensi Israel sebagai negara kuat sebagai raison d'être eksistensi Israel itu sendiri. Dan kelompok kedua yaitu menginginkan menempuh jalan perdamaian dan mengarah kepada pembentukan negara Palestina yang merdeka. Sementara di pihak Palestina, faktor hambatan untuk mencapai kemerdekaan terhambat oleh adanya konflik antara Fatah dan Hamas yang menjadi batu sandungan kekuatan Palestina dalam mencapai kemerdekaan hakiki dari Israel. Hamas dan Fatah memiliki ideologi yang berbeda. Hamas dengan ideologi Islam, sedangkan Fatah dengan ideologi nasionalis sekuler. Perbedaan ini semakin tajam ketika Fatah dan PLO bersedia berunding bahkan mengakui eksistensi dari negara Israel. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan mematikan Israel hingga Senin 27 November 2023 mencapai 15.000 lebih. Sementara itu, sebanyak 7.000 lainnya masih hilang di bawah reruntuhan. Jumlah korban tewas mencakup 6.150 anak dan 4.000 perempuan, ditambah dengan jumlah jasad yang berserakan di jalan-jalan. Disebut juga sebanyak 207 staf medis dan 26 anggota tim penyelamat pertahanan sipil, serta 70 jurnalis tewas. Keadaan Palestina setelah serangan tersebut sangat mengalami kehancuran dalam segala segi. Dalam serangan tersebut, sedikitnya 1.400 warga Israel meninggal dunia. Ada pula 203 tentara dan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak yang dibawa ke Gaza sebagai sandera berdasarkan catatan militer Israel. Di sisi Palestina, lebih dari 5.000 warga Gaza tewas akibat serangan udara dari artileri militer Israel sebagai balasan dari serangan Hamas. Alasan mengapa negara-negara Islam lain tidak membantu Palestina karena negara-negara Arab sendiri diketahui tidak bisa bersatu dan terbagi atas beberapa bagian sehingga tak muncul kesepakatan konkret untuk membantu Palestina menghadapi Israel. Jadinya, sebagian negara di Arab mengatakan serangan terhadap Israel bisa memperburuk keadaan saat ini. Namun ada juga alasan lain nih, yaitu takut akan kekuatan sekutu Israel yakni Amerika Serikat atau AS.
negara-negara Arab tidak mau membantu Palestina dikarenakan waktu itu terjadinya perang Yom Kippur yang menyebabkan negara-negara Arab mengalami kekalahan besar dan menyebabkan negara Mesir membuat perdamaian dengan negara Israel agar mengembalikan Kanal Suez, dan sekarang mereka tidak mau membantu Palestina dikarenakan di belakangnya Israel itu ada sebuah negara yang dinamakan Amerika Serikat dan para tentara-tentara besarnya. Kita bisa ngebantu dengan stop beli atau boykot produk yang support Israel. Emang ngaruh ya? Emang apa dampaknya ke Israel? Nih, ketika kita berhenti pakai produk yang support Israel, brand yang awalnya memang penjualannya tinggi, saham dan pemasukannya bakal turun. Dan begitu, perusahaan mereka akan rugi. Terus kalau misalnya ada yang bilang, tapi kan kamu gak bisa berhenti menggunakan produk-produk yang ngedukung Israel gitu aja. Contohnya kayak kendaraan, itu kan barang yang kamu gunakan sehari-hari juga, jadinya gimana? Setidaknya, kita bisa mengurangi pemakaian produk yang mendukung Israel dari sesuatu yang bukan kebutuhan primer kita. Itu juga sudah termasuk langkah kecil kita untuk mendukung Palestina. Tahu gak sih kalau ternyata Indonesia secara konsisten mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka? Dari tahun 1947, Indonesia mendukung dan mengakui kemerdekaan negara Palestina yang ditunjukkan melalui beberapa hal. Salah satunya adalah dengan menyumbangkan rumah sakit di Gaza dengan nama Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit itu dibangun dengan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat Indonesia. Namun, sayangnya sekarang rumah sakit itu sudah hancur akibat gempuran pasukan Israel. Sekian dakwah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.